20 ditambah 24 dibagi 2 sama dengan 22. Oke. Dikurangi dengan X bar 0 sebesar 27. Dibagi 5 sama dengan min 5 dibagi 5 sama dengan min 1. Min 1 ini ditulis di sini. Nah, di 3 sampai di 7 saya munculkan bersama-sama, caranya sama ya. Caranya sama. Kemudian angka-angka ini hasilnya ini ya ditulis pada kolom D aksen. Min 2 tulis di sini, min 1 tulis di sini, 0 tulis di sini, plus 1 tulis di sini, plus 2 tulis di sini, plus 3 tulis di sini, dan plus 4 ditulis di sini. Pada interval yang sama. Ya. Plus 3 misalnya, maka tulislah plus 3 itu pada D6. D-nya ini, 6 ini. Kolomnya sini tulis. D4, tulislah pada D7. D-nya ini, kolom 7 ini. Ya. Lalu, langkah selanjutnya dikalikan. 15 dikalikan min 2, FD aksennya. 15 kalikan min 2, min 30. 20 kalikan min 1, min 20. 28 kalikan 0, 0. Dan seterusnya. Kemudian ini kita jumlah. Hasil penjumlahannya sebesar plus 21. Nah, plus 21 inilah yang disebut dengan sigma FD aksen. Sigma FD aksen. Kemudian kita komputasi ya, kita hitung ya, maka X bar sama dengan 27 ini ya, min rekaannya ada 27 ditambah 21 ini adalah sigma FD aksen dari sini dikalikan 5 ini adalah intervalnya ini ya, maka sama dengan 28,05 dibulatkan menjadi 28. Hasilnya akan sama persis dengan menggunakan cara panjang. Cuma kelebihan dan dengan cara ini kita hanya dihadapkan pada angka-angka yang kecil sehingga relatif lebih mudah cara mengerjakannya. Baik, selanjutnya kita akan bahas nilai tengah atau median. Nilai tengah atau median. Apabila datanya ganjil, nah kita menggunakan formulasi ini. N plus 1 dibagi 2. Contohnya ini, ada data 3, 6, 8, 9, 10. Ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. X1, X2, X3, X4, X5. 5, ganjil kan? Maka nilai tengahnya tinggal masukkan di sini. 5 ditambah 1 bagi 2 sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai tengah dari data ini adalah X ketiga sebesar 8. Ya, mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa harus dihitung? Dilihat saja kan bisa. Ya, karena ini datanya hanya ada 5. Tapi kalau datanya besar, misalnya 107 gitu, maka kita menentukannya kalau harus ngitung terlalu lama. Nah, karena itu apabila ada data ganjil jumlahnya 107, maka gunakanlah rumus ini. Nah, berarti berapa? Kalau 107, 107 ditambah 1 sama dengan 108, 108 dibagi 2 sama dengan 54. Nah, X ke 54 itulah nilai tengahnya. Jadi ada X ketiga, ada 8. X ketiga ini adalah skor yang ketiga, sedangkan 8 ini besarnya. Sehingga kalau Anda menghitung 3 di sini ini bukan jawabannya, karena ini adalah X3.
3 di sini berbeda dengan 3 yang ini. Ini adalah X yang ketiga. Kita hitung 1, X1, X2, X3. Begitu. Untuk data genap, ya, N plus 2 ditambah N plus 2 bagi 2, lalu hasilnya dibagi 2. Oke, satu-satu kita lihat. Contohnya ini, ada data X4, ya, X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8. Berapa nilai tengahnya? Nah, kita masukkan aja. Untuk N plus 2, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Dan N plus 2 dibagi 2 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, nilai tengahnya berada pada X yang keempat dan X yang kelima. Ini. X yang keempat ditambah X yang kelima. Berapa X keempat? 1, 2, 3, 4. 12. Nah, ditulis di sini. Plus X yang kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Yang 16 di sini. Dibagi 2. Berarti sama dengan 28 dibagi 2. Sama dengan 14. Nah, 14 ini adalah nilai tengah dari data tersebut. Oke. Berikutnya, apabila datanya interval. Nah, apabila datanya interval, ada rumus. Median sama dengan LMD ditambah N per 2 dikurangi F besar LMD dibagi dengan FMD kalikan interval. Nah, kita lihat median, MD ini adalah median, sedangkan LMD adalah batas bawah nyata dari interval yang mengandung median. Lalu FLMD karena F-nya besar berarti frekuensi kumulatif sebelum interval yang mengandung median. Dengan FMD adalah frekuensi pada interval yang mengandung median. I adalah interval. Penjelasannya ya, keterangan-keterangan ini menjelaskan rumus median untuk data interval. Coba kita praktekkan ya. Kita praktekkan cara menghitungnya dengan rumus ini. Datanya sama, menggunakan data ini. Berapa median apabila data yang kita hadapi adalah data interval. Oke. Median sama dengan 24,5. Dari mana ini 24,5 ini? LMD. Pertama kita lihat, karena N-nya 100 dibagi 2, ini dimasukkan di sini ya. N per 2 ini ya. 100 dibagi 2 itu ketemunya 50. Maka setelah kita tahu 50, kita lihat F besar. Kita perhatikan 50 itu ada di interval berapa? Ini 15, tidak ada 50. Ini 35, juga belum ada 50. Di sini 63. Jadi angka 60 kan angka 50 kan ada di sini. Ada di F kumulatif 63. Setelah kita ketemu, kemudian kita lihat, ini pada interval berapa? Pada interval ketiga, yakni 25 sampai 29. Yang ditanya adalah batas bawah nyatanya dari interval ketiga ini. Karena frekuensi 50 ada di sini, frekuensi kumulatif 50 itu ada di sini. Nah, batas bawah nyata dari interval 25 sampai 29 adalah 24,5 atau 24,5. Maka kita tulis di sini. LMD-nya adalah 24,5. Ditambah dengan N-nya 100 dibagi 2 dikurangi FLMD, frekuensi kumulatif sebelum
interval yang mengandung median. Tadi kita lihat karena mediannya N dibagi 2 itu ada 50, maka di sini intervalnya. Lalu yang ditanya frekuensi kumulatif sebelum interval yang mengandung median. Berarti mana interval yang mana yang dimaksud? Berarti kan ini 35. Karena 50 ini interval yang mengandung median itu di sini. Frekuensi kumulatif sebelum interval yang mengandung median berarti yang ini. Kurangi 35. Dibagi 28 dari FMD, frekuensi yang mengandung median. Frekuensi yang mengandung median itu adalah ini, 28. Karena mediannya ada di sini. Itu lalu dikalikan interval. Dikalikan 5. Kalikan seperti biasa, 50 dikurangi 35 bagi 28 ya. Maka akan diperoleh nilai sebesar 27,18. Ini merupakan median atau nilai tengah dari interval tersebut. Nah, berikut kita akan bahas modus ya. Ini bagian yang terakhir dari kuliah kita. Modus ini adalah angka yang sering muncul untuk data yang sifatnya data tunggal atau data yang sifatnya frekuensi. Kita hanya melihat F yang paling besar. Nah, maka karena itu ya, oleh karena itu saya akan langsung bahas pada data yang interval. Nah, rumusnya MO atau ini disebut dengan modus ya. Kemudian D itu adalah deviasi atau penyimpangan. FMO adalah F yang terbesar. FMO ini nanti digunakan untuk mencari D. Lalu ada F1. F1 adalah F sebelum F terbesar. Dan F2 adalah F sebelum F setelah F terbesar. Ini D1, ini cara mencarinya adalah FMO ini dikurangi F1. Nah, kalau D2 berarti FMO dikurangi F2. FMO diambil dari frekuensi yang terbesar. Misalnya datanya ini. Nah, datanya ini frekuensi terbesarnya adalah 28. Nah, berarti FMO-nya adalah 28. Sedangkan F1-nya ya, F1-nya karena F1 itu F sebelum F terbesar, maka F1-nya adalah 20. Oleh karena itu, D1-nya adalah FMO 28 dikurangi F1 dikurangi 20. Ini ya. Ketemunya 8. Sedangkan D2-nya adalah FMO min F2. FMO-nya itu frekuensi terbesar, yakni 28, dikurangi F2. F2 adalah frekuensi setelah frekuensi terbesar, yakni 17. Sehingga D2 adalah 28 dikurangi dengan 17, sama dengan 11. Oke. Dari situ kita bisa lihat MO atau modus sama dengan LMO ya, batas bawah nyata dari interval yang mengandung modus. Ini interval yang mengandung modus, batas bawah nyatanya di sini 24,5 ditambah dengan D1 plus dibagi dengan D1 plus D2, 8 dibagi dengan 8 plus 11 kalikan 5. 8 dibagi dengan 9 kalikan 5. Berarti ketemunya adalah 24,5 ditambah 21 sama dengan 26,6. Oke, demikian yang bisa saya bahas tentang gejala tendensi sentral ini. Anda bisa melihat kembali, memutar kembali video ini agar Anda menjadi lebih familiar, menjadi lebih paham, dan Anda bisa menerapkan pada kasus-kasus yang lain. Ada kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.